Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ahlan wa sahlan fi darsi al-lughah al-arabiyyah. Sanuwassil darsana fi aqsamil asma wa qad wasalna ila isim adh-dharaf ya. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan tentang macam-macam isim ya. Dan kita telah sampai ke macam isim dzaraf ya, atau dikenal dalam bahasa Indonesia keterangan waktu dan keterangan tempat ya. Di dalam bahasa Arab, dzaraf dikenal menjadi dua macam ya. Dzaraf terbagi menjadi dua macam. Yang pertama dzaraf az-zaman, keterangan waktu. Dzaraf al-makan, keterangan tempat ya. Baik, di sini kita akan lebih banyak mengenal kosakata ya, macam-macam dari isim dzaraf ya, baik zaman dan makan ya. Yang pertama kita akan bahas di dzaraf zaman ya. Beberapa antum bisa lihat di buku macam-macam dzaraf zaman ya. Yang pertama seperti ba'da, artinya setelah ya. Ini keterangan waktu. Qabla, sebelum ya. Laila, malam. Nahara, siang ya. Sobaha, pagi. Duha, waktu duha. Masa'a, petang. Al-ana, sekarang. Amsi, kemarin. Ghodan, besok. Sa'ata, jam. Daqiqata, menit ya. Selanjutnya ada idza, apabila atau ketika ya. Id, saat. Yauma, hari. Lamma, tatkala. Kullama, ketika ya. Hina, sewaktu ya. Ayyama, hari-hari. Usbu'a, pekan. Syahra, bulan. Sanata atau ama, tahun. Qarna, abad. Kemudian nama hari-hari ya, nama hari-hari ya, itu juga bisa menjadi dzaraf zaman ya. Al-itsnain, al-tsulatsa, al-arbi'a, al-khamisa, al-jum'ata, as-sabta ya. Juga nama bulan ya, seperti bulan Hijriah dan bulan Masehi ya. Antum bisa baca sendiri ya. Itu semua juga bisa menjadi dzaraf az-zaman. Keterangan waktu ya. Selanjutnya kita akan mempelajari dzaraf al-makan ya, keterangan tempat. Beberapa di sini ya, yang paling penting inda, di sisi ya, baina, di antara, tahta, bawah ya, di bawah, fauqa, di atas ya. Haitsu, dimanapun, ladun, di sisi, amama, depan, wara'a, belakang, khalfa, juga belakang, janiba, samping, wasata, tengah, haula, sekitar, yamina, kanan, yasara, kiri, shimala, kiri, syarqa, timur, gharba, barat, syamala, utara, januba, selatan ya. Ini keterangan tempat atau dzaraf al-makan ya. Ini antum paling penting di warna biru ini ya, di warna biru, yang warna biru dihafalkan. Ini paling sering keluar di Al-Qur'an ya. Baik ya, kita sudah melihat contoh-contoh dari dzaraf zaman dan dzaraf makan. Kita akan menuju ke keterangan yang penting juga kita baca ya. Baik, keterangan isim dzaraf atau dikenal juga sebagai maf'ul fih ya. Di ilmu i'rab nanti kita akan kenal maf'ul fihi ya. Kalau maf'ul bihi objek ya, maf'ul fihi keterangan tempat atau waktu ya. Yaitu isim yang menunjukkan keterangan waktu atau tempat.
kepada pekerjaan yang dilakukan ya. Isim dzaraf terbagi menjadi dua, yaitu dzaraf zaman, keterangan waktu, dan dzaraf makan, keterangan tempat ya. Dalam ilmu i'rab nomor 3, dalam ilmu i'rab dzaraf di i'rab nasab ya. Nah, ini ya ciri-ciri dzaraf ya. Sebenarnya ya di i'rab nasab ya. Bertanda akhiran fathah. Salah satu tanda dari nasab itu akhirannya fathah ya. Ya, sebenarnya ini penjelasannya perlu lebih mendalam ya. Bahwa dzaraf itu sebenarnya ada dua. Nanti ada yang mabni yang tetap tidak berubah-ubah, ada yang nasab akhirannya fathah ya. Kemudian nomor 4 yang penting juga, kata yang biasa digunakan dzaraf jika tidak menunjukkan keterangan waktu atau tempat dan bukan dalam keadaan nasab diposisikan sebagai isim biasa ya. Jadi beberapa isim dzaraf itu memang seperti isim biasa ya. Namun bedanya dia di i'rab nasab dan dia menunjukkan keterangan waktu atau keterangan tempat ya. Ketika tidak menunjukkan keterangan waktu atau tempat dan tidak di i'rab nasab, maka dia seperti isim biasa. Contohnya ya, kita ambil ya hari aja ya, as-sabtu ya. Bisa lihat as-sabtu artinya Sabtu, hari Sabtu ya. Itu bisa menjadi dzaraf ketika dia di i'rab nasab akhirannya bisa fathah dan kemudian dia menunjukkan keterangan waktu ya. Contohnya ya, umpamanya adhabu ya, saya pergi ila Jakarta ke Jakarta ya, as-sabta ya, as-sabta ya. Adhabu ila Jakarta as-sabta ya, saya pergi ke Jakarta pada hari Sabtu ya. Itu as-sabta sebagai dzaraf ya. Tapi kadang tidak menunjukkan dzaraf ya. Dia bisa menunjukkan fa'il sebagai pelaku pekerjaan. Nah, sebagai subjek ya. Contohnya ya, as-sabtu mumtirun ya. Saya katakan as-sabtu ya, di hari Sabtu ini mumtirun ya, hujan ya. Nah, ini as-sabtu di sini sebagai fa'ilun sebagai subjek, sebagai mubtada ya. Ya, bisa menjadi fa'il umpamanya atau mungkin jadi mubtada ya. Kalau di sini yang saya katakan sebagai mubtada, sebagai subjek juga ya. As-sabtu mumtirun ya. Hari Sabtu ini hujan ya. Dan contoh yang lain ya, kita ambil contoh seperti amama ya. Kita ambil contoh amama, keterangan waktu ya. Atau yang lain dulu. Kita ambil contoh sa'ah ya, sa'ata ya, jam. Itu bisa menunjukkan keterangan waktu ya. Umpamanya ya, saya katakan ya, adhabu ilal madrasah sa'atan ya. Saya pergi ke sekolah ya, sa'atan ya, sejam ya, dalam waktu 1 jam ya. Keterangannya 1 jam. Tapi bisa menjadi bukan dzaraf ya. Ketika umpamanya jadi subjek lagi, jadi mubtada lagi lah gampangnya ya. As-sa'atu ya, jam itu ya, maksudnya jam, mungkin jam dinding ya, jam yang lainnya. As-sa'atu kabiratun ya, jamnya besar ya, jam itu besar. Itu bukan dzaraf ya, tapi dia sebagai apa, mubtada ya. Jadi memang dzaraf itu beberapa memang diambil dari isim biasa ya.
Nah, pada ulama nahwu beberapa dzaraf itu memang asli dzaraf tidak bisa diambil dijadikan ke selain dzaraf, selain keterangan waktu maupun keterangan tempat ya. Ya, seperti idza id ya. Itu namanya nanti isim mabni yang tetap tidak berubah-ubah ya. Baik, mungkin sampai sini dulu untuk pelajaran kita hari ini ya. Nakhtatimu bilhamdalillah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.